Perkenalkan, nama saya Rangga Hendra dari kelas C Elektro 2019 dengan nomor NIM 22111911072. Pada video ini saya akan membahas materi Fisika Dasar 2 yaitu bab 8 tentang arus bolak-balik. Bab 8 yaitu arus bolak-balik. Kita sudah belajar banyak tentang arus searah maupun rangkaian arus yang searah pada bab 3. Sesuai dengan namanya, arus searah adalah arus yang arahnya selalu sama setiap waktu. Besar arusnya bisa berubah-ubah, tetapi arahnya selalu sama, di mana selalu tetap dari kiri ke kanan. Kalau kita plot dalam grafik, arus terhadap waktu, di mana arus adalah sumbu vertikal dan waktu adalah sumbu horizontal, maka grafik arus searah bisa berbentuk seperti gambar berikut. Pada gambar A, kita dapatkan arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda positif. Pada gambar B, kita dapatkan arus searah yang besarnya selalu konstan dan bertanda negatif. Pada gambar C, kita dapatkan arus searah yang nilainya makin lama makin mengecil. Arus semacam ini sering juga disebut arus transiens. Pada gambar D, kita dapatkan arus searah yang besarnya berubah-ubah, mengikuti pola sinusoidal. Walaupun arus berubah mengikuti pola sinusoidal, tetapi karena nilai arus selalu positif, maka arus tersebut termasuk ke dalam arus yang searah. Pada gambar E, arus selalu memiliki arah yang sama dan nilainya berubah-ubah mengikuti pola persegi. Pada gambar F, arus selalu memiliki arah yang sama yaitu negatif dan nilainya berubah-ubah sesuai atau mengikuti pola segitiga, yaitu arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu saat arah arus ke kanan, kemudian berubah menjadi ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva, maka contoh kurva arus bolak-balik seperti gambar berikut ini. Pada gambar ini kita mendapatkan arus bolak-balik yang berubah secara sinusoidal. Setengah periode arus bergerak dalam satu arah, dan setengah periode lainnya arus bergerak dalam arah yang sebaliknya. Pada gambar ini kita mengamati arus bolak-balik yang berubah secara persegi dalam setengah periode. Arus bergerak dalam satu arah dan setengah periode lainnya bergerak dalam arah yang sebaliknya. Pada gambar ini kita mengamati arus bolak-balik yang berubah dengan pola yang berbentuk segitiga. Dan pada gambar ini kita mengamati arus bolak-balik yang berubah secara transiens. 2 yaitu arus bolak-balik sinusoidal. Bentuk arus bolak-balik yang paling sederhana yaitu arus sinusoidal atau arus yang dihasilkan semua pembangkit tenaga listrik adalah arus bolak-balik sinusoidal. Kebergantungan arus terhadap waktu dapat dinyatakan oleh fungsi seperti gambar berikut ini. Dan yang ketiga adalah tegangan rata-rata. Ada sejumlah alat ukur yang dirancang hanya dapat mengukur nilai rata-rata suatu besaran jika ada alat ukur tegangan rata-rata. Beberapa tegangan rata-rata dihasilkan arus bolak-balik, berapa juga arus rata-ratanya, yaitu tegangan root mean square atau disingkat RMS. Untuk arus bolak-balik, nilai rata-rata tidak memberikan informasi yang lengkap tentang besaran arus atau tegangan, misalnya amplitudo. Karena berapapun besar amplitudo, nilai rata-rata selalu 0. Dan apabila kita gunakan alat ukur tegangan rata-rata, maka kita akan amati tegangan listrik PLN selalu 0. Agar diperoleh data yang lebih informatif, maka didefinisikan besaran lain yang dipakai pada arus bolak-balik. Kelima yaitu daya rata-rata. Seperti pada arus searah, pada arus bolak-balik disipasi daya pada sebuah hambatan juga.
merupakan perkalian arus dan tegangan antara dua ujung hambatan. 6 yaitu diagram fasor. Pada bagian berikut kita akan mempelajari rangkaian arus bolak-balik. Pencarian arus dan tegangan pada rangkaian ini lebih rumit daripada pencarian yang sama pada rangkaian arus arah. Pada rangkaian arus bolak-balik, kita akan memecahkan besaran-besaran yang mengandung fungsi trigonometri. Untuk mempermudah pembahasan tentang arus bolak-balik, pada bagian ini kita akan mempelajari diagram fasor. Diagram fasor sangat memudahkan kita dalam melakukan operasi aljabar pada fungsi-fungsi trigonometri. Karena arus maupun tegangan bolak-balik merupakan fungsi trigonometri, maka kita akan dapat merasa tertolong dengan menggunakan diagram fasor. Dalam diagram fasor, sebuah fungsi trigonometri digambarkan sebagai sebuah vektor dalam koordinat dua dimensi. Panjang vektor tersebut sama dengan amplitudo fungsi dan sudut yang dibentuk vektor dengan arah sumbu datar sama dengan fase fungsi tersebut. Ya, hanya sekian yang saya pahami dari bab arus bolak-balik. Maaf bila ada kesalahan kata-kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.